Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya Andi Akbar Tanjung. Nah, di video kali ini kemarin-kemarin kan saya sudah ngupload banyak video tentang LPDP nih. Mungkin di video kali ini saya akan sisihkan beberapa video yang agak berbeda dikit nih. Yaitu saya akan ada di rubrik Timu Maca. Oke, rubrik Timu Maca ini saya akan berbicara banyak hal. Timu Maca itu seperti yang saya jelaskan di video awal, yaitu bahasa Bugis yang artinya mulut cerdas. Jadi ya saya bingung sih awalnya cari nama apa, kira saya kasih nama itu aja. Intinya di rubrik ini saya akan berbicara berbagai hal dengan tentunya apa yang saya bicarakan saya akan melakukan riset kecil-kecilan sebelum saya menyampaikannya melalui YouTube, sehingga video yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan itu bersumber dari data atau sumber yang cukup terpercaya dan kredibel gitu ya. Jadi nggak asal ngomong aja gitu kan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalnya ada suara guntur, suara hujan dan sebagainya, karena ini lagi mau hujan kayaknya dan saya lagi di luar gedung. Ini saya ada di samping Rektorat Universitas Indonesia sih sebenarnya, nyumpang gedung ini kantin nih. Pulmuan karena corona dan lagi libur nih, jadi sunyi orang, social distancing. Jadi saya memanfaatkan mumpung nggak ada orang, saya mencoba ngambil video di sini. Nah, di video kali ini intinya di video kali ini saya akan bahas satu topik. Jadi saya habis baca buku, judulnya ini The Art of Thinking Clearly. Jadi ini buku ditulis oleh Rolf Dobelli. Dia bercerita soal, di isinya ada 99 trik kisah tentang bagaimana cara membuat pikiran kita ini, atau kita bagaimana caranya melatih kita untuk berpikir kritis atau berpikir secara wajar gitu ya. Sehingga fungsinya sih lebih kepada bahwa buku ini berangkat dari kegelisahan penulis bahwa banyak keputusan-keputusan diambil oleh manusia itu berdasarkan hal-hal yang ilusional atau yang tidak illusion. Jadi berdasarkan dari pikiran-pikiran ilusi yang atau berdasarkan beberapa kebiasaan, bias-bias yang ada di pikiran manusia. Nah, untuk sehingga kita mengambil keputusan yang clear, jernih dan tidak mengandung banyak unsur-unsur yang tidak penting, kita harus menyingkirkan berbagai bias-bias itu dan ilusi-ilusi itu. Oke? Nah, saya akan bahas beberapa contoh ilusi yang biasa terjadi dalam pikiran kita ketika kita mengambil keputusan. Nah, di buku ini ada salah satu bab yang menurut saya unik. Nanti saya akan bahas beberapa bab. Ini ada banyak banget bab yang penting buat saya untuk saya share. Daripada teman-teman baca, mungkin saya akan buatnya menjadi satu video untuk menjelaskan isi dari buku-buku ini. Nah, saya akan langsung lompat ke salah satu bab yang membahas tentang sebuah ilusi pikiran yang kadang mengganggu kita dalam mengambil keputusan. Kisahnya saya ceritakan dulu ya. Jadi di buku ini dia bercerita soal gini. Ada seseorang perenang, dia berpikir bahwa menjadi seorang perenang itu membuat badan atau postur tubuh kita bagus, oke? Nah, gitu ya. Itu adalah hipotesa awal bahwa dia berpikir bahwa dengan menjadi perenang, badan dia bisa menjadi bagus, badan dia bisa menjadi terbentuk sangat bagus gitu kan. Padahal secara realitasnya nggak seperti itu. Realitasnya adalah untuk menjadi seorang perenang, persyaratannya memang harus memiliki badan yang bagus. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa renang bisa menyebabkan badan kita berbentuk bagus, karena syarat awal untuk menjadi perenang memang teman-teman, atlet renang memang teman-teman harus mempunyai badan yang bagus. Nggak mungkin buat teman-teman yang, maaf sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin oversize ataupun obesitas akan sulit atau tidak mungkin menjadi atlet renang, karena itu tidak memenuhi kriteria awal untuk menjadi seorang atlet renang yang harus memiliki badan yang bagus. Karena untuk badan yang bagus akan menentukan tingkat kecepatan teman-teman berenang kan. Sehingga itu mengapa menjadi perenang itu syarat awalnya adalah memiliki badan yang bagus. Bukan berarti menjadi perenang badan kita bagus. Nah, inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai swimmer's body illusion. Nah, ini adalah salah satu tipe ilusi yang kadang mengganggu pikiran manusia yang membuat kita gagal atau salah dalam mengambil keputusan gitu ya. Inti dari swimmer body illusion ada dua. Yang pertama, kita jangan terjebak pada suatu pikiran yang memandang suatu hal atau tempat atau produk menjadi tempat terbaik untuk produk itu, menjadi hal itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi ini mengajarkan kita untuk bisa lebih memahami sebab akibat. Oke? Sebab akibat, kita harus lebih bisa memahami sebab akibat itu gitu ya. Nah, ini udah hujan ya, jadi semakin deras. Saya mungkin langsung aja pindah ke contoh pengaplikasiannya dalam sehari-hari ya. Misalnya nih, artis, siapa tadi nama artisnya?
Sambil contoh nih, artis Jessica Milla di salah satu produk kecantikan, nanti akan muncul di sini iklan kecantikan misalnya. Jessica Milla, pertanyaan saya, apakah Jessica Milla memakai produk ini membuat kulit dia putih, atau untuk menjadi bintang iklan produk ini dia harus putih? Nah, itu adalah salah satu contoh swimmer body illusion. Jadi memakai produk ini belum tentu membuat kita jadi putih, bisa jadi iya, tapi nggak bisa, kalau kita lihat iklannya nggak demikian. Jadi Jessica Milla karena pakai produk ini bukan dia menjadi putih bukan karena memakai produk ini, tapi memang wajah dia sejak awal dia udah putih. Wah, hujannya semakin deras. Itu ya, itu termasuk salah satu contoh dari swimmer body illusion. Nah, contoh kedua misalnya yang paling ekstrim seperti ini. Apakah masuk di Universitas Indonesia membuat kita cerdas? Nah, itu termasuk salah satu fenomena swimmer body illusion, teman-teman. Maksud saya bahwa bisa jadi iya, masuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia adalah membuat kita menjadi lebih cerdas, tapi bukan berarti itu adalah satu-satunya sebab. Karena untuk masuk menjadi mahasiswa UI itu passing grade-nya sangat sulit, teman-teman. Passing grade-nya sangat tinggi. Jadi untuk untuk menjadi mahasiswa UI memang orang udah harus cerdas, gitu kan ya. Jadi nggak sepenuhnya karena masuk UI kita jadi cerdas, tapi memang syarat untuk masuk menjadi mahasiswa UI ya teman-teman harus cerdas. Bisa dipahami ya. Nah, itu termasuk salah satu contoh swimmer body illusion, bahwa ada hal-hal yang kita lakukan itu bukan karena hal itu membuat kita mendapatkan sesuatu, tapi memang untuk syarat utama mendapatkan sesuatu itu ya hal itu, gitu ya, paham ya? Semoga teman-teman bisa paham. Intinya kayak gitulah. Masuk UI belum tentu teman-teman jadi pintar, bisa jadi iya, tapi bisa jadi lebih pintar lagi. Tapi untuk masuk UI syarat awalnya memang ya harus pintar. Nah, itu adalah salah satu contoh swimmer body illusion. Nah, jangan sampai teman-teman ke depan mengambil keputusan-keputusan yang di pikiran teman-teman didorong oleh fenomena swimmer body illusion, gitu ya. Nah, itu aja mungkin teman-teman video kali ini karena hujannya semakin deras. Nanti kita akan bahas berbagai bias-bias pikiran atau ilusi-ilusi pikiran yang bisa mengganggu teman-teman mengambil keputusan dari buku ini ya. Oke, terima kasih menyaksikan video ini. Bye.